jangan tunggu sempurna. Karena justru terkadang Tuhan biarkan kita punya kelemahan supaya kita disempurnakan. Banyak orang bilang nanti tunggu sempurnalah saya baru bisa datang ibadah sama Tuhan. Tunggu saya sempurnalah baru saya bisa melayani Tuhan. Sampai kapan? Rasul Paulus saja sampai pada saat ini tertulis saudara dikasih dalam Tuhan. Dia bilang justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kenapa? Karena ketika kita lemah, kita tahu Tuhan saya perlu kekuatan dari Tuhan. Jadi sengaja terkadang Tuhan membiarkan kita ada dalam kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan kita. Supaya kita selalu bergantung kepada Tuhan. Jadi jangan bilang kau tunggu sempurna. Ini yang Alkitab katakan. Tuhan bilang sama Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Makanya Rasul Paulus bilang selanjutnya, sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita masih ada dalam bahasan serial tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Iya kan? Karena ini yang terus kita mau pelajari. Dan ini udah adalah bahasan yang ke-9. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahasan yang ke-9. Dan bahasan yang ke-9 ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan untuk mengerti. Bahwa seringkali iblis memakai segala keadaan. Iblis seringkali memakai setiap perasaan-perasaan kita sehingga kita akhirnya memutuskan untuk berkata saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Atau saya belum layak untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya hari ini itu yang akan saya mau bagikan buat setiap kita. Karena pada dasarnya begini. Saya nggak mengajak setiap umat Tuhan untuk melayani di gereja. Saudara di tempat pekerjaan saudara, saudara di tempat bisnis saudara, saudara di tempat di mana Tuhan titipkan saudara, di tempat itulah saudara melayani Tuhan. Sama-sama katakan amin. Karena Alkitab jelas katakan, apapun juga yang kamu kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan demikian kita tahu apapun yang dititipkan Tuhan dalam hidup saya berdagang, saya berbisnis, saya usaha, saya bekerja, saya melayani Tuhan dengan wadah di tempat saya ada. Amin. Sehingga pada akhirnya ini yang saya mau bagikan. Jangan merasa diri orang, saya mah kalau untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan, aduh nanti dulu deh. Saya tuh merasa kayaknya belum layak. Nah itu yang saya bilang liciknya iblis. Akhirnya kan kita tahu bersama bahwa iblis adalah pendakwa. Iya kan? Pendakwa, dia mendakwa kita siang dan malam. Dia membuat kita merasa, aduh saya nggak layak. Aduh saya masih bisa jatuh dalam dosa. Aduh saya masih buat ini. Aduh saya kayaknya nggak bisa deh, nggak mungkin deh. Itu sebabnya anak-anak Tuhan ketika diajak untuk melayani Tuhan, masuk dalam pekerjaan Tuhan. Baik di tempat kerjaan kita, di usaha kita maupun di gereja berkata, aduh nanti dulu pendeta, jangan saya, orang lain dulu. Why? Kenapa? Merasa diri belum layak kah? Nah ini yang saya mau bagikan supaya setiap kita menyadari bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Sama-sama bilang sama saya sudah dibenarkan. Bukan karena perbuatan baik saya, bukan karena amal ibadah saya, bukan karena saya rajin beribadah saya dibenarkan, no. Alkitab jelas katakan ketaatan kita, kesalehan kita itu seperti kain kotor. Gak bisa kita bilang dengan ketaatan kita dilayakkan. No, yang melayakkan kita adalah kematian Kristus. Yang membuat kita akhirnya layak. Ketika kita mengambil keputusan untuk berkata saya belum layak melayani, engkau sudah menghina salib Yesus. Engkau sudah menghina salib Yesus. Tapi pendeta bagaimana kalau saya masih jatuh dalam dosa? Ya bangkit. Jangan merasa nyaman dalam dosamu. Kan sesimpel itu, makanya Roh Kudus diberikan buat kita supaya ketika kita jatuh dalam dosa kita sadar, kita berbalik. Itu hidup yang dibenarkan. Hidup yang pada akhirnya kita dilayakkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, bicara tentang kelayakan, kita mesti tahu dulu layaknya di pemandangan siapa. Oh saya belum layak pendeta. Kamu bilang belum layak, kamu belum merasa belum layak di pemandangan Tuhan atau dalam pemandangan dirimu sendiri terhadap dirimu.
Kalau pemandangan Tuhan, nanti akan saya bagikan di tempat ini. Apa yang menurut firman Tuhan katakan, itulah kita. Tapi seringkali kita menilai dari diri kita, saya belum layak karena saya masih buat ini. Saya belum layak karena saya masih bisa jatuh bangun. Saya belum, berarti ketidaklayakan kita dari sudut pandang diri saya melihat saya. Sampai sini ngerti ya saudara ya? Diri saya melihat siapa saya. Tapi bagaimana dengan pemandangan Tuhan? Apakah saya sudah layak? Sehingga ketika kita tahu apakah saya sudah layak melayani Tuhan atau belum, di situ kita tahu saya berani menghampiri tahta kudus Tuhan. Orang yang merasa tinggal dalam dosa, merasa tinggal, wah gak akan pernah datang ibadah, apalagi melayani Tuhan. Dia bilang, udahlah bukan urusan saya itu. Padahal ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan di juru selamat, saat itulah hidup kita dilayakkan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya sudah dilayakkan. Jadi hari ini, mulai hari ini kalau ada intimidasi atau ada dakwaan dalam hidup saudara. Engkau bilang dalam nama Yesus pergi engkau iblis pendakwa. Aku sudah dilayakkan bukan karena perbuatan baikku, bukan karena amal ibadahku, tapi karena kasih karunia. Itu sebabnya ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Sehingga ketika kita baik melayani di gereja maupun melayani di tempat kita bekerja, di rumah tangga kita, di keluarga kita melayani, kita nggak kaku gitu ngomongin Tuhan. Karena masih sampai saat ini masih ada orang-orang Kristen nggak mau ngomongin Tuhan. Aduh jangan ngomong-ngomong Tuhan deh, gue belum layak. Kesannya tuh kalau ngomong Tuhan tuh lidahnya gatel. Kayak bentol-bentol gitu kan. Tapi kalau ngomongin orang, nggak hitung 3, baru 1 dia. Kalau ngomongin orang. Benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Dari satu sumber mata air tidak bisa terpancar 2 rasa. Dari satu mulut yang sama. Tidak bisa engkau di sisi lain kau memuji menyembah Tuhan. Tapi di sisi lain kau ngomongin orang yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Gak bisa. Orang yang hidupnya sering memuji menyembah Tuhan, ketika orang diajak untuk ngomongin orang, dia aduh nanti dulu deh, sorry deh. Gue juga masih punya kekurangan, gue juga masih punya kelemahan. Sorry gue gak ngomongin orang. Karena merasa diri apa? Saya juga masih belum sempurna. Gitu. Nah, ini yang saya mau bagikan hari ini. Apakah benar kita belum layak untuk melayani Tuhan? Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. By the way, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, jangan lupa tanggal 17 Desember kita ada Natal di tempat ini. Hari Sabtu. Ya, jatuhnya ya. Hari Sabtu 17 Desember jam 5 sore kita ada di tempat ini. Pastikan Bapak Ibu sediakan waktu karena akan sangat meriah. Karena kita setting sangat meriah. Ada kejutan-kejutan yang dahsyat yang pasti tidak akan pernah terpikirkan oleh Bapak Ibu sebelumnya di tempat ini. Tapi tujuannya satu, supaya kita menyadari Natal merupakan bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, 17 Desember jam 5 sore ada di tempat ini. Ajak setiap umat Tuhan, keluarga kita yang lain. 1 Korintus pasal 15 ayat 9 dan ayat 10. Karena aku, perhatikan kataan Rasul Paulus. Karena aku adalah yang paling hina. Lihat, Rasul Paulus sadar dirinya hina. Dari semua rasul aku paling hina kata Rasul Paulus. Bahkan apa dikatakan? Halo? Bahkan tidak layak. Udah bukan cuma hina tapi tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Stop dulu sampai di sini. Tapi Rasul Paulus nggak berhenti sampai di sini merasa diri hina, merasa diri tidak layak. Nggak stop sampai di situ. Kalau Rasul Paulus stop perkataannya sampai di sini, maka dia akan jadi orang-orang yang seperti tidak layak untuk melayani Tuhan. Tapi apa dikatakan Rasul Paulus ayat selanjutnya, ayat 10. Tetapi, haleluya, ini yang menyadari kita semua saudara. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebelumnya di ayat 10 Rasul bilang, aku gak layak disebut Rasul. Aku hina untuk disebut Rasul. Tapi tidak stop sampai di situ. Karena kalau dia hanya bicara sampai di situ, maka dia akan menjadi orang-orang yang terpuruk dan tidak akan pernah melayani Tuhan. Sebaliknya,
Di ayat 10 Rasul Paulus langsung memutarbalikkan keadaan. Dengan apa? Bukan karena amal ibadahku, kata Rasul Paulus. Tetapi karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sama-sama bilang sama saya, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia keselamatan yang diberikan kepada saudara dan saya jangan disia-siakan. Lihat dulu selanjutnya ya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku. Lagi-lagi Rasul Paulus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak sombong. Aku bisa melayani. Tapi bukan aku. Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Lihat dari ayat 9 dan ayat 10 ini, saudara, kita belajar bahwa Rasul Paulus gak merasa dirinya yang paling hina. Sekalipun dia merasa hina, sekalipun dia merasa gak layak, tapi dia sadar kasih karunia yang terima melayakkan dia untuk melayani Tuhan. Tapi di satu sisi, dia juga gak mau sombong rohani. Gak mau. Dia bilang bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan aku, yang menyertai aku. Dari perkataan Rasul Paulus kita ingat bahwa kita yang tadinya tidak layak, kita yang tadinya hina, diangkat oleh Tuhan oleh karena kasih karunia. Tapi karena kita sudah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, jangan juga bersombong, menyombongkan diri kita. Oh, saya yang paling dipakai oleh Tuhan nih. Saya yang paling diurapi oleh Tuhan. Sehingga akhirnya mulai mendakwa orang lain. Oh, kamu berdosa, oh kamu berdosa, oh kamu berdosa. Rasul Paulus tahu posisi dia. Siapa dia di pemandangan mata Tuhan. Kita pun harus sadar seperti ini, saudara. Kita sudah dilayakkan oleh kematian Kristus dengan kasih karunia. Apa maksudnya kasih karunia? Sesuatu yang gak layak sebenarnya aku terima. Aku dilayakkan. Jadi stop bilang dirimu bahwa engkau tidak layak. Stop bilang bahwa engkau hina. No. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau terukir di telapak tangan Tuhan. Makanya hidup jangan pakai perasaan. Kalau kita hanya pakai perasaan itu saya enggak layak. Kenapa? Karena fokusnya kepada diri kita sendiri. Yang kita lihat kekurangan kita, yang kita lihat kelemahan kita, yang kita lihat ketidakbisaan kita. Kita enggak akan pernah bangkit. Pandang salib Yesus. Di salib ada satu pribadi yang mengatakan, aku mengasihi kamu. Sehingga dakwaan-dakwaan itu kita patahkan dalam nama Yesus. Aku layak kok melayani Tuhan. Siapa aku? Aku yang dulunya tidak layak. Aku dilayakkan, aku yang dulunya hina. Dilayakkan untuk melayani Tuhan. Amin. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya layak. Lihat kanan kirinya. Kamu layak. Jangan malu. Efesus pasal 2. Ayat 3 dan ayat sampai dengan ayat 5. Efesus pasal 2. Ayat 3 sampai dengan ayat 5. Tadi jemaat Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Sekarang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Sebenarnya, kata Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, sebenarnya dahulu kami juga semua terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Dulu kami hancur. Dulu kami suka ngomongin orang. Dulu kami pezina. Dulu kami suka minum mabuk. Dulu kami pulang-pulang malam hancur hidup kami. Dulu. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Pada dasarnya. Karena kami melakukan hal-hal yang jahat. Kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Apa dikatakan selanjutnya? Ayat yang keempat. Sama-sama bilang, tetapi Allah. Semua kembali kepada Allah. Bukan karena kita. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya yang besar. Karena kaya kasihnya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5.
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu selamatkan. Saya nggak tahu kenapa saudara nggak ada yang tepuk tangan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena kita sudah menolong orang. Kita diselamatkan bukan karena sudah bantu gereja. No. Tapi semua karena Allah. Makanya ayat 4 jelas bilang, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kembali ke Tuhan, bukan ke saya. Saya mah, bahasa Jermannya saya mah apa tuh? Saya mah siapa? Kita siapa? Gak layak. Kita adalah orang-orang yang harusnya menerima murka Tuhan dulu. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan semata-mata, saya diselamatkan. Dia sampaikan kepada jemaat Efesus seperti itu. Bahkan kepada jemaat di Kolose, pasal ayat yang pertama, ayat 21 dan 22. Coba lihat. Saya mau Bapak Ibu bisa catat ayat-ayat ini supaya kita ulang lagi, baca lagi. Kita tahu kelayakan kita seperti apa. Engkau bukan orang-orang yang gak layak. Dulu ya, ketika engkau belum menerima Kristus, kau hina. Engkau jauh dari Tuhan dengan pikiranmu yang jahat. Tapi kita sekarang sudah diselamatkan. Berdasarkan apa? The Bible say. Firman Tuhan yang katakan, bukan berdasarkan perasaan-perasaan saya, bukan karena apa omongan-omongan orang tentang saya, no. Tapi karena firman Tuhan bilang, aku sudah diselamatkan, bukan karena perbuatan baikku, tapi karena kasih karunia Tuhan. Kolose pasal yang pertama, ayat 21 dan 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan. Sama-sama bilang sama saya diperdamaikan. Diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan saudara dan saya kudus. Sama-sama bilang sama saya kudus. Bukan karena perbuatan baik saya kudus. Bukan karena apa yang sudah saya buat saya kudus. Tapi karena kematian Kristus dalam salib itu yang menguduskan saya. Amin. Oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat. Oh, kurang apa lagi? Udah tak bercela, kudus, tak bercacat. Masih lu bilang gak layak? Tempeleng malaikat bagus. Untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Ditaruh di hadapan Tuhan. Oleh karena kematian Kristus. Makanya jelas kalau orang tahu firman, ketika dia mendapat dakwaan iblis, kamu gak layak, kamu gak bisa, kamu hina, kamu apa segala macam. Dia bilang, ya ampun ini mah omongan bullshit, omong kosong lalu lah. Karena dia tahu firman. Saya berharap ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan ini kita bangkit. Anggap diri engkau gak layak, engkau hina, jangan. Engkau udah ditempatkan oleh kematian Kristus supaya tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Supaya kamu kudus oleh kematian Kristus. Jadi dari ayat-ayat ini Bapak Ibu saya simpulkan begini. Kita bukan orang yang gak layak. Kita sudah dilayakkan. Kita sudah dilayakkan oleh kematian Kristus. Kita sudah dilayakkan oleh kematian Yesus. Tapi kita belum sempurna. Itu yang betul. Bukan kau bilang kau gak layak. Engkau belum sempurna. Tapi layak nggak? Halo? Kalau nggak ulang, saya ulang lagi dari awal. Kalau nggak jelas, saya ulang lagi. Nggak apa-apa, saya sih asik aja. Dari pertama lagi. Kita layak.
Tapi kita masih belum sempurna. Kita belum sempurna. Makanya Rasul Paulus bilang dalam Filipi 3 ayat 12, 14 sampai 14. Coba saudara lihat. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah apa? Atau telah, saya ulangi sekali lagi. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah apa? So, Paulus sadar belum sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Di satu sisi Rasul Paulus mengetahui bahwa aku yang tadinya hina, aku yang tadinya tidak layak, dilayakkan. Tapi di sisi lain dia bilang aku gak sempurna. Tapi aku berusaha untuk mengejarnya. Aku berusaha untuk mengejar kesempurnaan itu. Lihat saudara dikasih dalam Tuhan ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Untuk menjadi sempurna inilah yang Rasul Paulus lakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Betul Rasul Paulus belakangnya hancur. Masa lalu kita hancur. Sama kayak Rasul Paulus punya masa lalu yang kelam. Tapi Rasul Paulus tahu, saya sudah dilayakkan dari kehinaan ini saya dilayakkan oleh kematian Kristus. Tapi saya belum sempurna. Bagaimana saya mengejar untuk sempurna? Saya lupakan apa yang di belakang saya. Apa yang dulu saya pernah lakukan, apa yang dulu saya pernah kerjakan, apa yang dulu saya pernah buat. Saya lupakan, saya berlari maju ke depan. Sama-sama bilang sama saya siap harus maju. Stop, ingat-ingat dosa masa lalu. Kalau ada orang-orang yang mengingatkan dosa masa lalumu sederhana. Dia pendakwa yang lagi dipakai oleh si jahat. Bu, istri-istri dengar baik. Jangan ungkit kesalahan suamimu masa-masa lalu. Ya kan? Injak kakinya kalau perlu sekarang di bawah, gak ada yang lihat. Bapak juga sama suami-suami, jangan ungkit. Setiap kita juga punya dosa masa lalu. Kita siapa lebih sempurnakah dari pasangan kita? Jangan ungkit lah, jangan ungkit. Yesus aja gak pernah ungkit-ungkit dosa kita. Siapa kita ngungkit-ungkit dosa, kelemahan, kekurangan pasangan kita yang udah 10 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Janganlah. Yang mendakwa biarlah itu kerjaan iblis. Jangan ambil kerjaan dia, nanti dia nganggur saudara yang kerja. Jangan. Biarkan dia kerja dengan job desk-nya. Ya. Jangan biarkan iblis nganggur. Kasihan. Dia udah ada kerjaan, dia dibayar untuk itu. Biar dia kerjainnya, dia mendakwa orang. Dia menghakimi orang, udah dia. Jangan kita jadi perpanjangan tangannya si jahat. Jangan. Ya, jadi kita ini orang yang sudah dilayakkan, bukan gak layak. Kita sudah dilayakkan berdasarkan apa tadi saya dibagikan firman Tuhan tadi ya. Kita sudah dilayakkan. Tapi betul kita belum sempurna. Kita masih bisa jatuh. Bangkit. Jangan terpuruk. Karena saya percaya kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, kita sebagai orang-orang yang sudah disucikan, dikuduskan, gak akan tenang tinggal dalam dosa. Kita bisa jatuh. Tapi kita mesti bangkit dong. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus bangkit. Nah ketika kita mulai gak bangkit, karena apa? Karena iblis mendakwa, terus mendakwa lu udah gak layak. Lu udah jatuh. Udah lu hidup lu bakal seperti itu terus. Itu akan terus menerus disikat. Kenapa? Karena sudah jatuh. Bangkit. Selalu Yesus kita kasih kesempatan kedua. Kasih kesempatan ketiga. Kasih kesempatan keempat. Selama masih ada kesempatan sampai kita hidup. Karena kita gak pernah tahu. Kapan Tuhan panggil kita pulang. Atau Tuhan datang menjemput kita. Kita gak pernah tahu. Masih ada kesempatan. Berubah, bertobat, berbalik. Jadi ingat ya, kita sudah dilayakkan tapi kita belum sempurna. Itu sebabnya lupakan apa yang di belakang kita, kejar apa yang menjadi tujuan. Yaitu panggilan sorgawi dalam Kristus Yesus.
Lalu jadi pertanyaan selanjutnya, apakah tunggu sempurna baru kita bisa melayani Tuhan? Aduh, saya belum sempurna seperti Pak Pendeta tadi bilang, saya sudah dilayakan, saya sudah dibenarkan, tapi kan saya belum sempurna Pendeta. Nah, nanti tunggu sempurna dulu ya Pendeta ya. Apakah tunggu sempurna? Alkitab juga sudah ajarkan hal ini. Coba kita lihat dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Rasul Paulus bilang begini, tetapi Tuhan jawab aku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan. Justru dalam apa? Kesempurnaanku lah. Halo? Hah? Justru dalam kesempurnaanku lah. Justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jangan tunggu sempurna. Karena justru terkadang Tuhan biarkan kita punya kelemahan supaya kita disempurnakan. Ada banyak orang bilang nanti tunggu sempurna lah saya baru bisa datang ibadah sama Tuhan. Tunggu saya sempurna lah baru saya bisa melayani Tuhan. Sampai kapan? Rasul Paulus saja sampai pada saat ini tertulis saudara dikasih dalam Tuhan. Dia bilang justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kenapa? Karena ketika kita lemah, kita tahu Tuhan saya perlu kekuatan dari Tuhan. Jadi sengaja terkadang Tuhan membiarkan kita ada dalam kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan kita. Supaya kita selalu bergantung kepada Tuhan. Jadi jangan bilang kau tunggu sempurna. Ini yang Alkitab katakan. Tuhan bilang sama Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanmu lah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Maka Rasul Paulus bilang selanjutnya, sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Jangan tunggu sempurna. Justru dalam kelemahan-kelemahan kita, ayo layani Tuhan. Nah, saya pelajari saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tujuan iblis mengintimidasi kita. Punya pikiran-pikiran yang belum layak, masih hina, masih susah untuk datang kepada Tuhan. Sederhana. Supaya kita jadi orang-orang Kristen yang mandul, quote and quote. Useless. You gak berguna, you gak berfungsi, you cuma menu-menuhin bumi. Lihat kanan kirinya. Lu berguna gak? Saudara. Tuhan Yesus selamatkan kita, ada job desk-nya. Itu sebabnya yang kita kenal dengan amanat agung Tuhan Yesus. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tujuannya itu. Bukan setelah kita diselamatkan kita bilang, bless me Lord, every single day. Berkati saya, berkati saya, berkati saya. Terus kalau udah banyak berkati lu mau ngapain? Kan tujuan kita diberkati supaya kita berguna. Supaya kita bermanfaat. Supaya orang lain di sekeliling kita juga merasa bahwa kehadiran saya, keberadaan saudara dan saya ada fungsinya. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta semua dipercayakan. Tapi Tuhan tegaskan orang yang bertanggung jawab aku akan percayakan lebih. Hari ini kita diingatkan untuk jadi orang-orang percaya. Yang berfungsi, yang berguna buat pekerjaan Tuhan. Ketika kita diselamatkan, kerinduan Tuhan satu, pakai hidup kita. Agar melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah itu yang dikatakan firman Tuhan? Hendaklah perbuatan baikmu dilihat semua orang. Supaya mereka yang melihat perbuatan baikmu memuliakan Bapamu di sorga. Dengan apa? Dengan apa yang kita buat. Dengan apa yang kita kerjakan Tuhan dimuliakan. Melalui apa? Sama-sama bilang sama saya, melalui saya. Melalui hidup saudara dan saya, kita hidup memuliakan Tuhan. Orang melihat perbuatan baik kita. Orang melihat apa yang kita buat. Mereka muliakan Bapa di sorga. Simple. Itu sebabnya kenapa sampai hari ini iblis terus mendakwa kita. Supaya kita gak mau melayani Tuhan. Gak mau dekat sama Tuhan. Gak mau do something buat pekerjaan Tuhan.
Dengan alasannya aku gak layak, aku gak bisa, aku masih hina, aku belum sempurna dengan 1001 alasan. Tujuannya satu, supaya kita orang Kristen cuman menuhin bumi, gak berguna buat pekerjaan Tuhan. Nah saya pelajari begini, untuk mematahkan setiap intimidasi ini, untuk mematahkan setiap tipuan ini bahwa engkau tidak layak, engkau engkau masih hidup dalam dosa, engkau masih hina. Intimidasi seperti ini ada beberapa hal saya pelajari yang bisa kita ingat dan kita lakukan untuk dapat kita patahkan intimidasi ini. Yang pertama, intimidasi dan tipuan ini hanya dapat dipatahkan ketika kita mengerti akan firman. Yang tadi sudah saya bagikan, ketika kita mengerti akan ini, oh saya sudah layak. Bukan karena perbuatan baik saya, tapi karena darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, saya dilayakkan, saya diselamatkan. Itu sebabnya saya mesti buat sesuatu. Kenapa? Karena saya sudah diselamatkan. Dan ketika orang tahu akan firman Tuhan ini sudah dikasih dalam Tuhan, gak akan gampang terintimidasi. Karena dia tahu firman adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan hidupmu. Ini yang memerdekakan hidup kita. Sehingga kita benar-benar tidak lagi dijajah oleh intimidasi, dakwaan, tuduhan. Ya, jadi yang pertama saya pelajari, intimidasi ini, tipuan-tipuan iblis ini hanya dapat dipatahkan ketika kita mengerti akan firman Tuhan. Itu sebabnya minimal kita setiap pagi lah sebelum kita memulai segala sesuatu, renungkanlah. Minimal ada sesuatu yang kita ingat tentang kuasa dan pribadi Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, renungkan firman. Aduh gimana ya pendeta, saya kalau baca firman mata saya berat. Ganjel kayak batang koret Bapak Ibu. Supaya gak berat. Renungkan. Sehingga akhirnya kita bisa punya pegangan. Oh iya ya firman Tuhan mengatakan seperti ini. Oh iya kebenarannya seperti ini. Ini yang mesti saya jalani, ini yang mesti saya lakukan, ini yang mesti saya buat. Jadi yang pertama saya pelajari, intimidasi dan tipuan iblis ini hanya dapat dipatahkan yang pertama ketika kita mengerti akan firman Tuhan. Kita jadi tahu siapa saya di pemandangan mata Tuhan. Yang kedua, intimidasi dan tipuan yang merasa belum layak melayani Tuhan ini hanya dapat dipatahkan ketika kita menyadari bahwa Tuhan terlalu baik atas hidup kita. Tuhan terlalu baik atas hidup kita sehingga kita mulai bertanya-tanya, Tuhan apa sih yang bisa saya buat engkau? Karena Tuhan sudah buat sesuatu dalam hidup saya yang tanya tidak layak, saya dilayakkan. Istilahnya selalu saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Bapak Ibu gak punya apa-apa nih. Bapak Ibu gak punya apa-apa. Sampai mau makan, mau minum pun susah. Bapak Ibu ada di pinggiran jalan. Tiba-tiba Bapak Ibu ketemu orang. Yang suruh tinggal di rumahnya dia, dikasih makan tiap hari, dikasih minum tiap hari. Apa yang Bapak Ibu responin terhadap orang itu? Seumur hidupmu engkau akan mengingat dia. Seumur hidupmu engkau akan mengingat dia. Engkau gak akan pernah melupakan dia. Kenapa? Karena dia yang sudah angkat engkau dari keterpurukanmu. Apalagi ini bicara tentang keselamatan. Ini bicara tentang hidup kekal. Saya gak buat apa-apa, saya cuma percaya, saya terima keselamatan. Masa sekarang saya mau hidup sendiri enak-enaknya sesuka-sukanya saya sih. Minimal saya berpikir Tuhan, dengan apakah saya bisa membalas kasih Tuhan dalam hidup saya. Apapun kita bisa tolong, apapun kita bisa buat. Setiap kita punya talenta. Mungkin ada yang 5, ada yang 2, tapi juga ada yang 1. Jangan soal berapa banyak talenta yang kau miliki, tapi apa yang kau mau buat terhadap kepercayaan Tuhan dalam kehidupanmu. Buat sesuatu. Buat sesuatu. Karena setiap apa yang kau buat untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Jadi yang kedua, intimidasi tipuan belum layak melayani Tuhan hanya dapat dipatahkan ketika kita menyadari bahwa Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Yang ketiga, intimidasi atau tipuan iblis merasa belum layak melayani Tuhan hanya dapat dipatahkan ketika kita mau hidup dibentuk, ketika kita mau hidup diajar, ketika kita hidup mau didewasakan. Siap dibentuk, siap didewasakan. Dengan segala macam masalah kita dibentuk, didewasakan.
Dengan setiap hal itu kita siap untuk disempurnakan. Sekalipun saya belum sempurna, tapi saya mau disempurnakan. Dengan apa? Proses. Proses itulah yang mendewasakan kita. Proses itulah yang akhirnya membuat kita, oh iya ya. Saya percaya saya itu udah ditolong Tuhan. Saya harus sadar bahwa semua yang saya buat, kalau bukan karena Tuhan, semua sia-sia. Karena proses. Orang akan lebih menghargai hidup ketika dia sudah mengalami pembentukan. Beberapa minggu yang lalu ada rekan saya dari Manado, Dr. Aris Sondak, sampaikan firman Tuhan di tempat ini. Bagaimana dia mengalami kehidupan kedua yang dipercayakan Tuhan ketika dia sudah mengalami vonis mati. Dia lebih menghargai hidup. Dia lebih apa? Menghargai hidup. Ya jangan sampai kita divonis dulu baru kita lebih menghargai hidup. Jangan sampai selang ada di mana-mana dalam tubuh kita baru kita lebih menghargai hidup. Ngeri saudara. Saya juga pernah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Jangan sampai dipatahkan dulu bagi kita. Baru kita dekat sama Tuhan. Cukup teguran-teguran kecil datang sama Tuhan. Ini pembentukan, ini proses yang membuat kita akhirnya sadar, Tuhan saya tahu hidup saya sudah diselamatkan. Saya harus do something buat pekerjaan Tuhan. Pakai aku Tuhan. Urapi aku, perlengkapi aku. Sehingga melalui hidupku nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Apapun yang bisa kau buat, kau buat. Tujuannya satu, supaya melalui hidup saudara dan saya nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang keempat, yang terakhir. Intimidasi atau tipuan iblis merasa belum layak melayani Tuhan hanya dapat dipatahkan. Yang pertama ketika kita mengerti akan firman Tuhan. Sehingga akhirnya kita jadi mengerti siapa saya di pemandangan mata Tuhan. Yang kedua, intimidasi tipuan merasa belum layak melayani Tuhan hanya dapat dipatahkan ketika kita menyadari bahwa Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Dan yang ketiga, intimidasi atau tipuan merasa belum layak melayani Tuhan hanya dapat dipatahkan ketika kita mau hidup dibentuk, diajar, didewasakan, siap diproses. Karena Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, ia harus memikul salib, dia harus mengikut aku setiap hari. Dan yang keempat, yang terakhir. Intimidasi atau tipuan merasa belum layak melayani Tuhan hanya dapat dipatahkan ketika kita tidak lagi fokus kepada kekurangan kita, keterbatasan kita, ketidakbisaan kita. Orang yang hanya fokus kepada dirinya, wah saya nggak bisa, akan mulai menolak. Aduh jangan saya lah, saya masih jauh dari sempurna. Aduh jangan saya masih suka ngomongin orang. Dia bertobat. Jangan bilang jangan saya, sampai mau kapan sampai begitu? Aduh jangan saya pendeta, saya kadang masih suka kasar sama suami. Iya bertobat Bu. Bahkan di poin ketiga tadi harus siap dibentuk, siap diproses, siap didewasakan. Jangan nyaman dengan kekuranganmu, jangan nyaman dengan dosamu. Dan yang keempat ini, jangan fokus kepada kekurangan keterbatasan kita. Hal ini pernah dialami oleh yang pertama Musa. Ketika Musa diutus. Musa bilang begini, Tuhan siapa aku? Aku tidak layak. Suruhlah orang yang lebih layak daripadaku. Sekelas Musa ketika diutus oleh Tuhan. Musa bilang aku tidak layak. Selain Musa ada Yesaya. Aku seorang yang najis bibir. Tuhan gak pakai lama, pakai malaikat disulut mulutnya. Engkau sekarang sudah tahir. Sampai hari itu akhirnya Yesaya bilang apa? Ini aku, utuslah aku. Ketika dia tahu diri, dikuduskan, ditahirkan. Bahkan Gideon, ketika Tuhan datang kepadanya dia bilang, hai engkau orang pahlawan. Gideon bilang pahlawan apa Tuhan? Saya nggak bisa, saya ini dari suku yang paling kecil. Bahkan saya ini orang yang masih muda. Tuhan bilang aku menyertai kamu. Maksudnya apa? Bukan kamu, tetapi keberadaan aku, kehadiran aku yang akan menuntun kamu untuk memakai aku. Jangan fokus kepada kita, kita masih punya kekurangan. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita bisa nggak? Bukan soal bisa atau nggak bisa ya, tapi mau atau enggaknya kita. Siaplah diutus. Kalau tempat engkau kerja,
bekerja, di tempat engkau usaha, muliakan Tuhan. Sehingga melalui hidup kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang mulai melihat cahaya. Bukankah firman Tuhan katakan engkau adalah terang dunia? Engkau adalah garam. Ada fungsinya garam, ada fungsinya terang. Itu sebabnya Yesus bilang kita terang, kita garam. Supaya kita di dunia ini berfungsi minimal dari keluarga kita. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, berguna, berfungsilah. Sebagai seorang anak, sebagai seorang mertua, sebagai seorang menantu berfungsi. Jangan cuma taunya menghakimi, mendakwa, lihat kekurangan. Jangan. Engkau sudah jadi batu sandungan buat keluargamu. Hari ini kita diingatkan 4 hal. Engkau adalah orang-orang yang sudah layak. Bukan karena apa yang kau buat, tapi karena kematian Kristus di atas kayu salib. Karena kasih karunia-Nya, engkau dilayakkan. Saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo layani Tuhan di tempat di mana engkau diutus Tuhan. Saya nggak bilang semua orang mesti ada di gereja melayani Tuhan. Kau bisa bekerja, layani Tuhan di tempat pekerjaan, di tempat bisnismu, di tempat usahamu. Jadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Sehingga melalui apa yang kau buat dalam keseharianmu, orang memuji-muji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.